Oke, ya. Mengenai yang namanya teks yang kita bahas tentang teks kemarin yang sudah dipelajarin, ya teks hanya masuk 3 ya, eksplanasi, eksposisi, narasi atau Narasi. cerita fiksi. Yang ini jawabannya cuma 2 kan? Ya. Jawabannya cuma Atau 2, eksplanasi. Sama D. ya kan? Jadi nggak usah pusing. Tinggal baca soalnya proses terjadinya proses Fata Morgana. Fata Morgana berarti ini Eksplanasi. eksplanasi. Dia ya. Ya. Jadi nggak usah baca panjang-panjang, jawabannya sudah aman ya. Oke? Bisa dipahami, Bu? Ya, Pak. Lanjut kita ke soal nomor 2. Cermati kutipan berikut. Sekali lagi ini kita nggak usah banyak soal kali karena jawabannya cuma 3 kan? Jawabannya ada 3, teks narasi, eksposisi, sama yang namanya eksplanasi kan gitu. Ya udah, jawaban tinggal 2 lagi kan? Ya. Bisa dipahami, Bu? Siapa? Bisa dipahamin ya, bisa dipahamin. Jawaban tinggal 2 lagi ya, tinggal 2 lagi. Maka kita baca, tinggal baca. Rasi bintang adalah sekelompok bintang yang terlihat berhubungan dengan suatu lambang tertentu. Ya. Pada zaman dahulu rasi bintang digunakan oleh nenek moyang kita sebagai penunjuk arah. Ini fakta ya. Ini bukan eksplanasi ya. Ini fakta. Pada zaman dahulu rasi bintang digunakan oleh nenek moyang kita untuk penunjuk arah, mempelajari tentang ruang angkasa. Akan selalu bermunculan fakta-fakta baru yang membuat takjub pada semesta. Ini namanya fakta-fakta yang dimunculkan. Eksposisi. Pak. Nah, bedanya tahu kan? Kalau misalnya eksplanasi itu proses, ada proses terjadinya bencana alam dan penyebabnya. Eksplanasi. Tapi kalau seperti ini menerangkan fakta-fakta, pendapat-pendapat yang disertakan dengan fakta benar, maka jawabannya eksposisi. Paham, Bu? Paham, Ya, Pak. Jadi nggak usah ribet baca soalnya. Tengok aja jawabannya. Kalau teks ya jawabannya tinggal 3 ya. 3. Ya, yang lainnya salahkan aja lah udah, oke? Oke. Ya. Pak kok gitu Pak? Ya udah emang itu yang masuk kayak gitu kan. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Ya. Kita lanjut boleh? Boleh. Lanjut. Monggo, Pak. Oke. Nanti Ibu yang baru ini kan ada YouTube-nya tuh kan. Nanti kita ulang lagi, tenang aja ya. Kalau di April pun kita gas juga kan, guys. Nggak usah takut. Kayak saya dengar juga di April, tapi ya Pak, cuman betul 11, Pak. ya nanti kita ulangi lagi, Pak. Apa, Pak? Ya, nih kita baca nih. Ulangi lagi cuma betul 12. Iya, nih kita baca dulu Pak. Ya, apa soal nih? Apa, Pak? Iya. Sekarang Rio tidak usah makan lagi. Itu karena Iko mengajari Rio cara makan yang nikmat. Nah, ini hadiah untuk Iko. Tante Niken menyerahkan bingkisan itu pada Iko. Isinya permainan Lego terbaru. Asik, teriak Iko gembira. Curang, harusnya main itu buat papa, bukan buat Iko. Kan nasihatnya dari papa. Goda Pak. Iya, Iko ngalah deh. Mainan ini dibuat papa saja. Tapi sekarang Iko pinjam dulu ya, ujar Iko polos. Pak T, Mama Iko dan Tante Niken terbahak-bahak mendengarnya. Oke. Struktur teks cerita fiksi ya. Struktur teks cerita fiksi ya, adalah mengenai apa? Ini bukan yang namanya orientasi kan? Salah kan? Resolusi itu, Pak. Resolusi. Bukan juga konflik. Kenapa? Karena nggak ada terjadi konflik. Tidak ada konflik. Ya. Konflik ini 2 jawaban yang sama dengan klimaks, ya nggak? Iya. Maka ini nggak boleh. Paham? Paham. Jadi A sama D itu 2 jawaban yang sama, nggak boleh ada di dalam jawaban, ya Bu ya. Tinggal B sama yang E. Ya ini kalau saya bilang ini solusi lah, main lagi. Iya, solusi. Berarti reda konfliknya, maka jawabannya E. Kenapa terbahak mendengarnya? Itu sudah jelas salah solusi. Resolusi. Bisa dipahamin? Resolusi. Nggak mungkin koda itu nasihat. Iya, nasihat. Koda itu amanat. Amanat. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Nah, jadi pun walaupun kita tidak baca teksnya kan. Jadi dari sini walaupun kita hanya struktur teks fiksi udah paham tadi, tidak boleh ada 2 jawaban yang sama, benar nggak? Betul. Nggak boleh. Sana sama. Koda nasihat ada nggak nasihatnya? Nggak ada ya. Pesan moral. Ada. Orientasi pengenalan bukan ya. Ini bukan Rio adalah seorang anak, nggak ada ya. Nggak ada. Ya udah cuma yang I jawabannya. Ya kan, Bu? Solusi. Bisa dipahamin caranya?
Insya Allah, Bisa, Pak. Pak. Kita ulang-ulang ini. Ulangi lagi, Pak. Saya ulangin ya. Perhatikan kutipan Iya. kita berikut. Sekarang Rio tidak usah makan lagi. Itu karena Rio mengajari, itu karena Iko mengajari Rio cara makan yang nikmat. Nah, ini hadiah untuk Iko. Tante Niken menyerahkan bingkisan pada Iko. Isinya permainan Lego terbaru. Asik. Teriak Iko gembira. Curang. Harusnya mainan itu buat papa. Bukan buat Iko. Nasihatnya dari papa. Goda Pak Tite. Iya, Iko ngalah deh. Mainan ini untuk papa saja. Tapi sekarang Iko pinjam dulu ya. Ujar Iko polos Pak Tite. Mama Iko dan Tante terbahak-bahak mendengarnya. Kan gitu kan? Ya, oke. Ini jawabannya. Struktur teksnya apa ini? Apakah dia klimaks? Apakah dia roda? Apakah dia yang namanya orientasi? Apakah dia konflik? Apakah dia resolusi ya? Jadi jawabannya melihat teks tadi, karena ini ada solusi ya, maksudnya tidak mungkin konflik, karena konflik di situ tidak ada terjadi klimaks ya kan Bu? Ini tidak ada terjadi perdebatan atau tidak ada terjadi pertengkaran ya kan? Ini tidak ada, maka yang A salah. Bisa dipahamin ya? Dari teks ini tidak ada klimaks kan Bu? Konfliknya nggak ada kan? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Maka yang A salah. Ketika Ibu klimaks, itu kan sama dengan konflik kan? Ya. Puncak konflik. Ya udah ini salah juga. Kenapa? Tidaklah boleh ada dua jawaban yang sama. Paham? Paham, Pak. Ya. Orientasi tadi adalah pengenalan tokoh. Pengenalan Pengenalan tokoh, ini enggak pengenalan tokoh, ini udah nggak ada lagi Rio adalah anak siswa kelas 3 atau nggak ada lagi seperti itu pengenalan tokoh, maka ini salah. Tinggal yang B sama yang E. Sama yang E. Koda itu adalah pesan amanat. Bisa lagi nih. moral. Amanat yang terdapat dalam cerpen di atas adalah itu jelas sekali ya amanatnya. Ini bukan amanat juga, maka mau nggak mau jawabannya menuju E kan? Iya. Cuman itu jawaban yang ada lagi jawabannya. Bisa dipahami Bu? Turun angkalannya. Bisa dipahamin? Bisa, Pak, bisa. Oke. Ya, Lanjut. Pak. Bisa. Bisa, Pak. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut. Oke. Lanjut ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebut lagi. Oke, kita bahas lagi ya. Nah, ini lagi tentang ini ya, tentang kita ulang lagi sebelum kita ke puisi biar makin paham. Ya. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulur sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu, semut. Lalu sang semut memegang ranting-ranting itu. Ya, erat ranting-ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Aman. Resolusi. Iya, betul sekali, sudah jelas resolusi. Itu ceritanya udah pernah tahu, Pak. Ini resolusi ya, Bu ya? Udah jelas Iya, sekali. Ya, langsung. jelas. Kan ada Karena solusinya, ya kan Bu? Iya. Ya. Kupu-kupu mengangkat ranting itu, Pak. Iya. Aman ya? Aman. Ya, ini jawabannya resolusi dong. Paham Bu ya? Iya. Insya Allah. Lanjut lagi kita ke teks ini. Ini udah pernah nih ya. Kemarin tuh Laras nih ya. Ini soalnya masuk lagi. Saya Laras ada. Kalau seperti ini, Laras adalah siswa kelas 5 berarti pengenalan. Orientasi. Orientasi. Ini berarti adalah teks narasi, bener nggak? Iya, betul. Strukturnya adalah Orientasi. Dari mana tahu orientasi? Laras Laras adalah siswa kelas 5. Iya, adalah. Benar. Tadi saya bilang kan, ini adalah orientasi. Kenapa? Karena struktur narasi ada berapa, Bu? 5. Nih strukturnya. Ada orientasi namanya pengenalan. Ini Ya. pengenalan. Ada komplikasi menuju konflik. Ada klimaks puncak konflik. Ada resolusi, solusi yang diberikan di dalam cerpen itu ada solusinya. Koda pesan amanat. Yang baru masuk, ya, yang baru masuk saya jelaskan ya. Saya jelaskan tentang yang namanya orientasi, tentang yang namanya komplikasi, tentang klimaks, tentang resolusi dan koda ya. Yang belum ngerti ya.
Misalkan orientasi, saya buat cerpen. Cerpennya seperti ini, ya. Siapa cerpennya? Contohnya, Budi aja lah, nama Budi yang sering pasaran. Budi adalah siswa kelas 6 SD. Kalau udah seperti ini kalimatnya, Budi adalah siswa kelas 6 SD, itu jelas sekali ini adalah Orientasi. pengenalan tokoh, dia berasal dari keluarga apa, tinggal di mana, adiknya berapa, ya, sekolahnya di mana, dan lain sebagainya. Itu pengenalan latar cerita tokohnya. Paham, Bu? Ngapa, Pak? Paham ya? Ini namanya orientasi. Oke. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi itu yang buat masalah si tokoh tadi. Tokoh ini Budi. Budi itu mempunyai sifat yang congak atau sombong. Maka sifat sombong ini akan menjadi konflik di kemudiannya. Maka ini Budi sifatnya ini di kelas angku. Sifat angku karena dia badannya besar. Jadi dia sifatnya angku, merasa paling preman atau paling kuat di kelasnya. Maka sifat ini nanti akan memunculkan konflik, maka ini namanya komplikasi. Jadi si Budi itu sendiri yang membuat nanti terjadi konflik dengan sifat angku atau dengan keteledorannya atau dengan kelalaiannya, itu namanya komplikasi. Paham, Bu? Bapak Ibu paham? Ya, Pak. Paham. Saya buat cerpen ya. Saya buat lagi sekali Pak Amir. Ya, saya ulangi sekali lagi. Oke. Saya ulangin ya. Struktur Ya. cerita fiksi ada 5. Yang pertama orientasi. Ini dia. Contohnya saya buat seperti ini. Saya buat cerpen. Budi adalah siswa kelas 6 SD. Dia tinggal di desa B. Oke, tinggal desa B. Adiknya 5. Keluarga dari keluarga konglomerat. Ya. Tinggal di desa B tadi saya bilang. Dia hidupnya ini hidupnya selalu bahagia sejahtera gara-gara kayak orang tua kaya raya. Itu pengenalan tokoh. Megan, kedengeran kali. Jadi paham, Bu? Saya ulang itu. Ya, jadi pengenalan tokoh namanya orientasi. Yang kedua namanya komplikasi ya. Komplikasi itu berisi rangkaian peristiwa yang akan menimbulkan konflik. Biasanya si tokoh tadi melakukan keteledoran, misalkan terlambat bangun pagi, ya, atau keteledorannya sering main game, atau dia sifatnya angkuh, atau sifatnya sombong, atau sifatnya sering membanggakan diri, atau sifatnya terlalu posesif, atau sifatnya ini Pak Amir punten maaf penambahan nggak ada gambarnya. Ada gambarnya kan, Bu? Enggak ada. Ada, Pak. Ada. Oke. Ada, Pak. Jadi Ada gambarnya jelas. Oke, sifatnya angkuh. Gambar saya ada kan, Bu? Yang lain ada nih? Jelas. Ada, jelas, Pak. Jelas, Pak. Bermasalah dengan laptopnya kali. Ya, mungkin ya. Iya, saya nggak ada sama sekali, nggak kelihatan. Ibu siapa? Ibu nggak ada, Bu ya? Ya, mungkin sinyal Ibu. Saya ada, Bu. Saya ada. Yang lain ada, Bu. Nggak ada nih. Ada. Ntar dulu. Iya, Ada jelas, kan, Pak. nantilah. Iya. Nunggu dengerin aja lah. Ya, bukan saya, Bu ya. Saya kalah sama suruh Iya. ibu-ibu. bukan saya, Bu ya. Kalau misalnya nggak ada semua, berarti saya yang salah ya. Kalau ada semuanya ada, hanya beberapa yang nggak ada, 1 orang, berarti itu mungkin sinyal. Iya. Ya. Saya mute lagi. Budi sifatnya angkuh itu komplikasi. Kenapa? Nanti sifat angkuh ini akan menimbulkan konflik. Oke. Saya buat lagi cerpennya. Gara-gara Budi sifatnya tadi angkuh, maka di kelas itu ada yang namanya si Reza, itu juga badan besar. Budi mengganggu Reza, maka mereka ini bertengkar, berkelahi. Maka itulah yang namanya Reza dan Budi berkelahi gara-gara Budi tadi mengganggu dengan sifatnya yang angkuh. Budi berkelahi. Inilah yang namanya apa, Bu? Puncak konflik atau Klimaks. bahasa lainnya. Nah, bisa dipahamin? Paham. Apa? Reza dan Budi berkelahi sampai kedua bibir mereka berdarah. Adalah guru masuk datang. Mereka dilerai. Ya, dilerai.
Dan dibilang Resolusi. dikasihlah ujangan atau dikasih nasihat bahwasannya menang atau kalah jadi abu, menang jadi menang jadi abu, kalah itu jadi. Itu ya, itu Ya. kasih nasihat, resolusi. Mereka akhirnya reda atau mereka berhenti berkelahi dan mereka saling memaaf-maafkan. Itu namanya resolusi. Pesan di bawah, cerpen di atas menunjukkan bahwasannya sifat angkuh dapat menimbulkan ketidaksukaan teman, dan kalau berkelahi menang jadi abu, kalah jadi arang, itu namanya Koda. Tadi paham Ibu? Paham, Bisa, Pak. Pak. Paham. Jadi nggak usah pusing ya, aman? Aman. Aman. Lanjut. Lanjut. Kita masih teks dulu ya, teks dulu aja biar diulang-ulang. Tadi udah nih ya. Tadi ini udah juga. Oke. Ini belum tadi ya? Belum Dan Pak yang Atas teks. adalah siswa kelas 5. Wah, ini pengenalan tokoh namanya Orientasi. Orientasi termasuk struktur dari teks Narasi. atau cerita fiksi ya. Narasi atau cerita fiksi ya. Oke, ini struktur teksnya narasi atau cerita fiksi. Ya. Oke. Jika kekeringan termasuk eksposisi. Jika kekeringan terus jadi dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia saja. Ini betul fakta kan, Bu? Jika Iya, kekeringan, fakta. iya, fakta. Maka ini eksposisi. Eksposisi. Eksposisi itu ada 3 strukturnya. Yang pertama namanya tesis. Ya, tesis. Tesis ini adalah menjelaskan masalah, tapi sini nggak ada masalahnya. Masalah yang gini maksudnya. Isu masalah ya, isu masalah dikenalkan. Di sini nggak ada mengenai isu masalah. Biasanya dengan kalimat kata-kata sayangnya, ya. Harusnya, tapi sini nggak ada, bukan tesis ya. Ini ada lagi argumentasi. Argumentasi adalah fakta-fakta. Data ada datanya, berapa persen. Ya, ada fakta-fakta, ini namanya argumentasi. Ini juga bisa argumentasi, tapi di sini ada lagi namanya Penegasan ulang. Penegasan ulang adalah dari tesis dan argumen. Biasanya berupa ajakan. Ajakan, iya, ajakan. Struktur eksis tadi apa saja, Pak? Eksposisi ada 3, Bu. Tesis, isu, tesis, argumentasi, penegasan ulang. Oke. Oh ya, ada 3. Teks 1 itu tadi adalah orientasi kan? Iya. Maka jawabannya cuma A sama yang orientasi dan A sama yang D, ya kan? Ya. Iya, betul. Ya udah. A sama D, yang mana? Yang penegasan ulang apa deretan perjelas? Yang teks eksposisi. Penegasan ulang. Jawabannya A. Oke? Oke, Pak. merupakan orientasi. Teks 2 merupakan penegasan ulang. 3 penegasan ulang struktur eksposisi. Oke? Oke, Pak. Ya. Lanjut, Pak. Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Pak. Bisa. Oke, silakan, Bu. Udah lanjut? Lanjut, Pak. Oke, saya hapus ya. Nomor 6. Oh, silakan, Bu. Silakan. Untuk menentukan yang termasuk penegasan ulang gimana, Pak? Untuk menentukan yang termasuk penegasan ulang. Ya. Kalau orientasi kita sudah tahu. Oke. Pengenalan Penegasan ulang itu adalah teks eksposisi, Bu ya? Iya, Iya. eksposisi. Ini, Bu. Untuk penegasan ulang itu, ya kalau di eksposisi tadi, apa namanya? Kalau eksposisi ada 3 teks, adalah yang pertama namanya tesis, pengenalan masalah, ya kan? Ya, argumen. Yang kedua namanya argumentasi, data-data yang ada, ya Bu ya? Yang ketiga namanya Penegasan ulang. Penegasan ulang. Oke, penegasan ulang ini yang mana kan gitu Bu ya? Ya. Untuk mengulangi bisa dalam bacaan. Penegasan ada ajakan. Ajakan. Ya, ada ajakan ya. Ajakannya di mana ya?
di sini ya, di sini. Untuk menanggulangi bisa dengan membuat hujan buatan untuk membasahi daerah yang kurang air, namun tentunya biaya membuat hujan tidaklah kecil. Itulah ajakannya. Ya Pak Alir, ngerti. Oke, Bu. Oke. Aman? Aman. Lanjut? Terima kasih Pak Lanjut. Alir. Oke. Lanjut, Pak. Lanjut? Nggih. Ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Kita. Matanya terbelek kan besok pagi. Lanjut, Oke, Pak. ya, tahan. Saya hapus dulu. Oke, lanjut ya. Lanjut kita. Lanjut. Tiba-tiba langit menggelegar dan garis itu berubah jadi batu. Batu tersebut menangis dan mengeluarkan air mata. Ibu, maafkan aku. Begitu tangisnya. Ya, tangisnya begitu. Terdengar tangis yang besar dan membuat menjadi danau dengan patung anak perempuan di sampingnya. Ia dikutuk menjadi batu menangis selamanya. Kutipan teks cerita tersebut termasuk dalam teks Resolusi. resolusi ya? Menjadi. Iya, Pak. Solusi. Itu Resolusi akhir. kan? Iya, solusinya. Ya, Pak. Kenapa sudah tangisnya membuat jadi danau? Berarti sudah selesai kan? Iya, betul. Ya. Resolusi. Solusi. Bukan koda, bukan. Komplikasi juga Bukan. bukan. Puncak konflik juga bukan, dilewatkan. Orientasi juga bukan. Paham, Bu? Paham, Pak. Oke, nomor 7 nggak usah dulu ya. Kita belum belajar itu. Kalimat efektif, sabar dulu. Kita ke nomor A. Ini dan nomor 8 yang mau saya jelaskan ini. Ya, unsur insteristik, satu soal ya. Unsur insteristik teks cerita fantasi. Ada tema, gagasannya mendasari sebuah cerita. Ya, ada yang namanya tokoh, karakter yang ada dalam suatu cerita fantasi. Intrinsik. Ada latar, tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerita. Ada alur, jalannya cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu maju, mundur, dan campuran. Ada sudut pandang, cara yang digunakan pengarang dalam bercerita. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu orang pertama dan orang ketiga. Ada pesan amanat, ya, pesan moral yang di dalamnya. Ada lagi yang namanya penggunaan bahasa pengarang. Oke, kita baca soalnya dulu yang ini. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan. Telah dirobohkan. Dengan tak semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan. Itu benar katanya. Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus ditemukan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesarkan bisa mengakibatkan kericuan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Nah, ini bukan tokoh ya, Bu ya? Tokoh ya? Bukan Amanat. Kalau ini amanat itu. amanat, Bu ya? Ini jelas sekali amanat ya. Karena Amanat, Pak. Panas, lampunya nyala loh. bisa dipahami, Bu? Bisa. Ini saya rasa amanat. Kenapa? Ini menasehatin ya kan? Sinyal hilang, Pak. Oke, suara saya dengar nih. Suara saya dengar. Dengar. Dengar, Pak. Jelas. Benar, Pak. Saya rasa Dengar. amanat ya, Bu ya. Amanat. Kenapa? Pak. Semua di sini adalah menasehati. Hilang timbul suaranya, Pak. Semua di sini namanya menasehati. Benar, Bu? Halo, suara saya dengar, Bu? Dengar, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Berarti ini saya rasa namanya nasihat atau amanat. Amanat. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Ya, sudah jelas sekali ya. Oke. Kita lanjutkan soalnya ke nomor yang ini. Tempat. Rumah idaman di kampung Melayu tidak dapat dinamakan besar. Sudah disambung dengan pelapan ke muka. Lalu dihiasi dengan daun-daun beriringan dan bunga-bunga teratai bunga. Ini latar ya. Latar. Kenapa latar? Karena saya tadi ini ada rumah, udah ada bunga-bunga, udah ada itu latar ya, latar. Ya. Latar, Ya, Bu ya. Pak. Latar. Ya, latar. Sudah jelas latar ya. Ya. Yang tadi kita namakan Latar itu bisa diartikan tempat ya, Pak? iya, tempat, tokoh. Ya. Tempat, latar, tokoh. Tempat, waktu dan suasana. Tempat, waktu dan suasana. Suasana. Ini kan jelas kan rumah, ya kan?
hiasi. Oke, Bu? Waktu, suasana. Bisa dipahamin? Tunggaan, Ya. tidak. Pak. Ya. Oke, ya, ini ntar dulu. Oke, ini ntar dulu kalimat efektif, ntar dulu aja. Ah, ini struktur cerita fiksi. Sudah lebih dari 6 bulan kami tidak bicara langsung. Ya, nggak bicara langsung karena nggak saling teguran. Maka ini hanya saling bertukar pesan dengan penuh amarah sampai kemudian WhatsApp-nya aku blok 2 bulan lalu. Kenapa di blok? Ngeri kali. Ibu selalu mengirim-ngirim pesan-pesan yang tak perlu, yang membuatku semakin kehilangan rasa rindu. Masa marah sama ibu? Nggak boleh lah. Aku selalu merasa ibu tak pernah benar-benar mau tahu. Ini konflik ini. Teleponku tak berhenti teman sekali. Ah, ini konflik nih, ya. Ini konflik, Bu ya. Iya. Iya. Ya. Konflik ini, jelas sekali konflik. Kenapa? Karena ini begaduh. Masa di blok, ya. Ini WhatsApp di blok, nggak angkat-angkat telepon. Ini jelas konflik. Nggak ada lagi yang lain, ini konflik. Iya. Nggak ada solusi dan sini teleponku tak berhenti berdering. Tumben sekali ibu menelpon, apalagi siang hari, pasti mahal karena ini nggak ada solusi. Berarti ini konflik, Bu ya. Iya. Jelas sekali konflik, maka jawabannya tinggal 2. Tinggal 1, tinggal 2. Klimaks dan konflik. Nah, tinggal konflik dan klimaks. Nah, ini jawabannya konflik. Klimaks. Ini salah, ini salah, ini salah. Oke? A sama A sama A sama D. D. Tapi yang mana yang masuk ke cerita? Ah. A. Nah, bisa dipahamin? Iya. dan Aman, Bu? Ya. Bisa dipahamin ya? siapa? Lanjut. Ah, ini konflik lagi nih. Di SMP kamu justru juara puisi ketika aku menang lomba lukis. Kita pun selalu lulus dengan nilai yang sama. Oke. Di SMA ketika aku juara kelas, kamu juga meraih kelas yang lain. Kamu juga meraih kelas yang lain sekelas sekelas di kelas 3, aku berhasil menggeser kau ke peringkat kedua. Ya. Tapi Adit yang sudah dekat denganku sejak kelas 2 malah memboncengmu pulang. Maaf kak, katamu dengan air muka bersalah. Kau mau kakak? Sebab kata ibu aku lebih dulu berapa menit. Aku langsung menolak. Tapi Adit juga belajar sama Sinsa Beta. Kami memang dekat. Janah potongku. Tapi akan kucampakkan playboy itu dari semua. Ini kak tidak cukup. Ini berarti memperbukan cowok nih ya. Kamu percaya jika juga belajar huruf kanji. Ingat Jana, Adit itu laki-laki sebagaimana ayah. Kak, tak cukup kerasan yang terima pelajaran. Kau tahu bukan 8 bulan kita bisa tidak perlu lagi menjaga citanya sebab dia tidak punya pilek tahun depan. Nah ini konflik dalam cita tersebut adalah perempuan nih Bu ya. Konflik perempuan kan Bu? Iya. Iya. Konflik perempuan yang berebut cowok. Perbedaan kehidupan dua perempuan kembar sehingga muncul rasa itu. Iya kan? Iya. Ya, berebut cowok kan Bu? Iya. Iya. Lanjut. Gampang aja. Unsur Sensi bata itu apa Pak Bet? apa Bu? Sensi bata itu apa Pak Bet? Yang mana tadi? Itu yang di kalimat itu Pak. Yang mana Bu? Bacakan Bu. Nah ini Pak, aku sudah menolak tapi Adit juga mau belajar sama sensi bata. Sensi itu. bata. Oh itu nama itu Bu, nama itu. Oh, Si Bata tuh nama itu. Oke. Ya, ini berarti perbedaan ini ya. Ya, Ini ngerti. karena Yang memicu rasa iri. Pak, kenapa kok tidak dijawab yang C? oh enggak mungkin Bu, karena di sini adalah yang dari Kedua saudara kembar, Bu. ini saling berebut cowok. Kalau saya bilang saling berebut cowok. Iya, saling berbau playboy. Jadi ini larinya ke bukan lari ke keluarga. Karena di awalnya ini cari berebut cowok. Dari kelas SMP mereka sudah berhidup itu. Maaf Kak, ini perempuan yang kembar ini. Oke? Aku dan kamu. Iya. Sampai SMA masih cantik gitu. Kalau saya ini namanya berebut cowok ya, berebut cowok ya. Oke, paham Bu ya? Ini kehidupan masa ini. Bukan yang ini ya, kehidupan keluarga ini bukan yang ini. Ini Bang Cing bukan. Ini Pak hanya Amir, menyangkut aja. Ya Pak silakan. Bu. Amir, Silakan. Bu. kenapa tadi ada ibu yang mengatakan kok enggak D? Karena di situ ada kalimat terakhir menjaga nama baik karena tidak maju di pileg tahun depan gitu. Mungkin milihnya D itu. Iya karena saya nggak mungkin ini kan hanya mencakup pautan kemari Bu.
sangkut pautnya kemari, tapi pokok masalahnya gara-gara mereka ini berebut cowok, iya nggak? Ya gara-gara mereka ini berebut cowok kan, iri kan? Kalau kita berantem Bu, kita berantem, pasti kita nyangkut-nyangkut tak kemana-mana kan? Tapi sumbernya adalah cowok tadi kan, iya nggak? Iya. Ya udah selesai berarti masalahnya adalah iri tadi, iri kan? Ada cowok nggak berebut ya, Pak. Iya. Jadi iri tadi dia. Jadi iri tadi menimbulkan konflik. Larinya ke mana? Maka jawabannya saya langsung aja saya jawabannya yang A. Oke, paham Bu? Oke, lanjut ya. Sebelum kita ke puisi, sabar. Ini masuk udah 8:30. Apalah. Tak lupa disebut secara khusus patih yang diangkat oleh Raffles. Namanya disebut di sini sebab kelak dia akan menjadi benalu. Ya, kalau saya ini Pangeran Diponegoro sosok tidak karuan sejak ini namanya pengenalan tokoh namanya nih. Orientasi. Penokohan. Paham Bu? Penokohan kan? Iya. Karena dikenalkan tokohnya tadi. Nah, paham Bu ya? Ya, penokohan, Pak. Aman Bu ya? Jadi ini satu soal Bu, unsur interistik ya, satu soal cuma. Baru kita masuk puisi. Nggak sedikit lagi kok. Bahasa Indonesia satu tadi apa Bu yang pertama? Teks, unsur interistik, kalimat efektif, kalimat EYD lah, efektif, EYD ya, SYED. Baru terakhir apa Bu? Puisi. Ya udah ini Bu, nggak jauh-jauh Bu. Apa itu Pak? Teks. Saya ulangin. Yang ditanya bahasa Indonesia, catat Bu ya. Yang ditanya yang keluar soal bahasa Indonesia itu ada 10 soal. Yang materinya adalah teks. Teks ada berapa Bu? Teks tadi? Teks ada 3 ya. Eksposisi. Eksplanasi. Ini yang harus dipahami ya kan? Sudah kita pahami kemarin. Narasi. Inilah yang sudah saya pahamin di awal. Kenapa? Ini paling payah, tapi kan gampang sekarang kan? Ya. Yang kedua namanya unsur interistik. Yang tadi Bu ya. Yang ketiga namanya puisi. Makna puisi, majas dalam puisi ini banyak nih. Maknanya, suasananya, majasnya nih kita bahas ini ya. Ada makna puisi, ya. Ada suasananya. Suasana, ada namanya majas. Gaya bahasa. Gaya bahasa. 2 soal nih Bu, 2 soal. Antara inilah masuk. Yang keempat namanya kalimat efektif atau kalimat EYD. Nanti yang kelima ada namanya gagasan pokok atau soal, gagasan pokok atau gagasan utama. Inilah yang masuk soal bahasa Indonesia Bu, catat Bu. Itu puisi suasana Pak ya? Ya, suasananya. Saya ulangin. Saya urut dulu sama catat Bu ya. Yang masuk di soal bahasa Indonesia ada yang namanya teks. Ini berapa soal Pak? 3-4 soal, yaitu eksposisi, eksplanasi, narasi. Paham Bu? Yang kedua unsur interistik. Berapa soal Pak? 1 soal. Pak, suaranya kurang kencang Pak, tidak dengar. Ulangi Pak. Unsur interistik 1 soal, dengar? Dengar Pak, jelas sekali. Jelas. Karena saya bilang ada yang sinyalnya mungkin kurang ini ya. Kalau suara saya terus tadi. Oke. Sudah saya mantap. Iya, Pak. jelas. Puisi ya Bu ya. Unsur interistik 1 soal. Ya Bu ya, paham? Paham. Yang tadi tema ini bla 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 tadi kan udah kita pelajari tadi. Yang ketiga puisi yang masuk kalau nggak cari makna, cari suasana, cari majas. Berapa soal Pak? 2 soal. Kalau nggak makna ya suasana atau suasana dengan makna atau suasana dengan majas. Paham Bu? Ya. 3 1 Berapa soal Pak puisi 2 Pak? 2 Bu. 2. Kalimat efektif EYD 2-3 soal. Gagasan pokok 1 soal. Pas 10 itu. Yang 4 ini apa Pak? EYD yang Pak bisa ulang sedikit mengenai kalimat efektif. Belum pelajari Bu ya. Sabar ya. Belum pelajarin. Itu yang masih ke puisi.
Yang nomor 4 itu apa, Pak? Kalimat efektif atau EYD, kalimat Oh. efektif yang sesuai dengan EYD lah gitulah, Bu. 2-3 soal. Tapi biasanya 2 soal nih. Biasanya paling banyak 2 soal, enggak ada sampai 3 nih. 2 soal aja. Yang masuk paling banyak adalah yang teks. Oke. Yang kelima gagasan pokok. Cuman ini yang masuk, Bu. Teks ya, Pak. Yang Catat dulu ya. Catat dulu. Biar supaya paham. Oh, yang ini toh yang masuk. Jadi kita nggak kemana-mana. Pak Amir. Saya, Bu. Saya di sini aja loh, Bu. Gini, untuk majas itu kan banyak sekali, Pak. Oh, ada. Biasanya- Gampang-gampang. Yang masuk nanti saya kasih tahu. Yang masuk cuma 4. Oh iya. Usah. Ibu Oke, nggak tahu oke. ibu hafalnya. Pusing nanti. Iya, karena saya takutnya banyak. Ya, yang itulah, Bu. yang majas itu. Gagasan pokok, Bu. Gagasan pokok. Gagasan utama. Gagasan pokok. Ya, yang tadi. Yang bagian puisi itu apa, Pak? Bagian puisi. Bagian puisi. Ada 3. 3. Majas. Makna, suasana, majas. Nah, Ya, yang tadi Ibu nanya, Pak, majas kan ada banyak. Iya, Bu. Ibu nggak usah ngapal banyak-banyak kali. Yang Ibu apa cuma 4 aja, Ibu ya. Oke? 4 atau 5. Yang gampang, yang sering keluar. Jangan majas yang personifikasi. hiperbola, litotes, Hiperbola, litotes. metomania, metafora. metafora. Pak Amir? Semen tuh, dingin. Bapak. Kayak di sini. Yang keempat, Kayak Pak. sini. Nomor 5 tadi apa, Pak? Nah. Yang nomor 4. Ya. Nomor 5. Nomor 4, kalimat efektif sesuai dengan EYD. Yang nomor 5, gagasan pokok. Gagasan. Gagasan utama. 1 soal tuh. Ya, jadi Ibu Bapak, tolong jangan jauh-jauh ya. Kemari aja lah bahasa Indonesia. Kok bisa, Pak? Ya udah emang ini aja. Majasnya juga jangan jauh-jauh, cuma 4 atau 5 dah. Iya, Pak. Nanti kita bahas majasnya, sabar. Ini kan Waktunya. lanjut boleh, bisa dicatat. Udah catat. sudah, Pak. Yang paling penting, sekali lagi, Sudah, yang Pak. paling penting Ibu tahu soal mana yang keluar, iya kan? Ya. Yang paling penting. Jadi kalau kita kenal soal mana yang keluar, kita gampang. Paham, Bu? Paham. Bisa ya, Bos? siap, paham. Silakan tulis dulu kalau belum. Saya. Sudah, Pak. Nomor 5, Pak. Nomor 5. Gagasan pokok, Gagasan Ibu pokok. Bapak. Bu, nomor 5. Tulis dulu ya, tulis dulu. Ya. Bapak, Bu, ya. Belajar itu tulis dulu. Saya sekali lagi ngajarin ini biar Ibu tahu mana musuh Ibu. Musuh Ibu siapa kan gitu. Musuh Ibu adalah soal tadi. Maka soal tadi harus tahu, oh ini yang masuk ini toh, yang masuk ini toh. Jadi kita nggak usah jauh-jauh belajarnya. Apa jauh-jauh belajar? Capek. Ya. Belajar itu harus terstrategi. Kenapa? Karena ada kisi-kisi. Paham, Bu ya? Paham. Boleh kita lanjut? Iya, saya selalu berdasarkan kisi-kisi, Bu. Saya selalu berdasarkan kisi-kisi. Lanjut ya. Lanjut. Saya bacakan puisi ini. Woi, puisi Pak saya bacakan. Macam saya pecinta puisi aja. Kalau enggak tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik. Yang tumbuh di tepi danau, kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput. Tapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang bawa orang ke mata air. Tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecil tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Makna, karena saya bilang tadi, makna. Makna yang sesuai. Ini berarti kalau enggak mampu jadi itu, berarti ini adalah rendah hati, bukan ya? Meski bukan dalam, ini cocok nih. Kita dapat manfaat. Yang B, Pak. Ini, Bu ya. Ya, Pak. Bisa dipahami, Bu? Ya, Pak. Jadi kalau puisi ini kan sebenarnya puisi ini kata kuncinya adalah Ibu harus bisa menghayati isi puisi, ya kan? Ya enggak? Ya kan? Ibu harus bisa menghayati isi puisi. Kayak apa sih ya? Ya, iya, Pak. Jawabannya itu. Baca lagi puisinya. Oke, kita baca lagi puisinya. Ini bukan puisi tapi cerpen. Nilai kehidupan. Nah, ini saya bilang tadi. Nilai kehidupan namanya apa tuh? Nilai kehidupan
namanya koda ya. Koda, nilai pesan amanat. Ini kadang-kadang muncul atau soal. Kalau nggak gagasan pokok, maka tanya nilai amanat. Oke, koda. Ketika Kancil sedang berjalan, ia bertemu kura-kura. Kancil mengejek kura-kura ini film Upin nih. Kancil dengan ponggahnya menantang kura-kura untuk adu lari. Akhirnya kedua mulai berlari. Kancil meninggalkan kura-kura sambil terus-menerus mengejeknya. Karena berlari sambil bicara, Kancil kelelahan. Dia memutuskan untuk istirahat di bawah pohon. Tiba-tiba dia tertidur. Begitu bangun, Kancil tersebut karena kura-kura sudah melewati garis finish. Ini Iya, kayak Upin itu. nggak mungkin lah hidup harus tetap bersemangat. Rendah diri nggak mungkin. Ini sombong ya. Sombongan. Ya, Tapi nggak Yang C. yang C. Ya, Kalau yang A nggak nyambung ya. kesombongan. Kurang Ya. rancu bahasanya, rancu. Yang C ya. Ya, Pak. Lanjut. Betul. Nah, ini astagfirullahaladzim masih tema nih ya. Astagfirullahaladzim. Ada apa? Wonosari, tanya Martini. Ya, Mbak, sepertinya tadi Mbak gelisah tidurnya. Ucap pemuda tersebut. Ya, ini Wonosari. Wonosari di Jawa Timur, Bu ya? Jawa Barat apa Jawa Timur? Gunung Kidul, Jawa Pak. Tengah, Pak. Jawa Ah, Tengah, Jawa Tengah ya. Jogja. Saya orang Jawa. Iya. Ya. Ya, Pak. Apakah ini Wonosari? Tanya Martini memastikan seraya mengarahkan pandangannya keluar jendela. Ya, ini adalah daerah yang 3 tahun. Ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini adalah unsur intrinsik Latar gitu. suasana latar. Kenapa? Ada Wonosari, ada suasana. Wonosari. Ya. Latar, Bu ya. Ya. Aman ya. Wonosari. Jadi Ya, pahamin. latar suasana. Ya, bisa, Pak. Bentar ya, bentar dulu ini ya, bentar dulu. Ini bentar dulu, itu masuk pedagogi bahasa Indonesianya, bentar dulu ya. Biar ya dulu nih. Puisi dulu, biar satu dulu. Bacalah puisi berikut dengan suasana. Yang panah adalah waktu. Kita abadi. Yang panah adalah waktu kita abadi, memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga sampai pada suatu hari. Kita lupa untuk apa, tapi yang panah adalah waktu, bukan tanyamu kita abadi. Ini puisinya luar biasa, pusing. Ya, seperti Jawa udah mau. Makna dalam puisi itu ya kalau nggak makna suasana, kalau nggak suasana adalah tadi apa satu lagi? Makna suasana majas, ya kan? Majas. Ya udah, ini maknanya apa nih? Jangan sekali senyum. Iya. Ini kan waktu. Ya saya jawabnya C juga ya. Kenapa ini? Ya. Kita lupa untuk apa? Ya betul, jangan kita lupa untuk apa berarti dia jangan sampai menjanjikan waktu. Memungut detik demi detik, ya betul. Merangkainya ya, jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Karena ini memungut detik demi detik. C. Paham Bu ya? Paham. Pak, paham. Dalam banget maknanya tuh. Iya, dalam banget Bu. Saya baca puisi dulu, pandai buat puisi kalau lagi SMA ya Bu ya, SMP saya pandai lah buat puisi. Sekarang pandailah buat soal. Kenapa pusing buat puisi? Mana puisi itu? Ya. Letakkan hujan yang jadi jatuh, berkilau pada kelopak kembang yang memerah, antara batu-batu hening mengurangi, menurungi air kolam. Angin bercakap-cakap selai daun terperanjat dan lepas. 1972. Makna yang terkandung dalam puisi tersebut maknanya Penyesalan dalam hujan, Pak. Iya, ini jawabannya letakkan. Dari mana dapat yang di sini? Penyesalan dalam hujan. Letakkan hujan dia jatuh berkilau pada kelopak kembang yang merah. Antara Merenungi itu loh, Pak. Pasti iya, merenungi ya. Ada merenungi. Merenungi air kok? kolam. Kolam, iya. Merenungi itu nyesal lah ya kan? Udah merenung namanya nyesal. Ya ada yang tersesalin. Betul. Cici. Ketika kita merenung, ada yang kita sesalkan kadang-kadang, ya kan? Betul. Jawabannya C. Bisa dipahamin ya? Bisa. Jadi kuncinya ini pandai-pandai kita melihat bait berbait, kata per kata dalam puisi. Masa kecilku, kami telah meninggalkan engkau, tasik yang tenang tiada beriak. Itu dari gunung yang rindang dan angin dan topan. Sebab sekali kami terbangun dari mimpi yang nikmat. Suasana puisi di atas adalah mengharukan. Dari mana kita dapat mengharukan ini? Kami telah menyenangkan. Kami telah meninggalkan engkau. Kami telah meninggalkan engkau. Tidak mungkin saya jawabnya mengkhawatirkan, mengecewakan, menyenangkan. Karena nggak ada bahasanya di situ. Tinggal menyedihkan sama mengharukan. Kami telah meninggalkan engkau. Nggak mungkin sedih ya. Sedihnya sini nggak ada. Mengharukan berarti Kasih ya. yang tenang tidak beriak. Ya, saya jawab B. Mengharukan. Oke Bu ya. Ya. Lanjut kita. Suasana ya, suasana. Suasana lagi. Alma mater, janganlah engkau bersedih.
Bila arakan ini bergerak perlahan menuju pemakaman siang. Oh, pemakaman bro. Pemakaman bro ini. Menuju pemakaman siang ini namanya berdukalah. Itu Bu. Berduka. Ya. Iya, Pak. Lanjut. Lanjut. Ibu, bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan, tuduh tempatku mandi, mencuci mulut pada diri, tempatku belayan, menebar pukat dan melempar sau. Kalau aku ujian kemudian tanya tentang pahlawan, namaku yang sebut, kau sebut paling dahulu. Lantaran kau tahu, ku tahu engkau ibu dan anak-anakmu. Suasananya ini nggak mungkin sedih ya. Ini nggak mungkin sedih kan? Masa sedih nih? Ini ada perasaan rindu atau Perasaan. Sayang. Perasaan. Sayang. Sayang, ini nggak Pak. mungkin nih ya. Sayang. Ya, kalau ini perasaan sayang, Sayang. seorang anak Sayang kepada mengagumi ibunya. ya, Pak. Iya. Saya rasa bukan perasaan rindu, tapi perasaan sayang. Bila Sayang, Pak. kasihmu ibarat samudra sempit, kasih sayang kan? Iya, kasih sayang. Ya, sayang. Kasih. Pak, kok nggak ada jawabannya ya Pak Amir? Biasa, belum klik mungkin Bu. Malum aja Bu, namanya saya manusia. Tapi saya itu klik itu kok dibilang nggak ada jawabannya. Saya jawabannya Nggak ada jawaban. D Bu ya. Iya, D. Kasih itu sayang Bu ya. Sesuai. Sayang. Ya kasih sayang. Lanjut Bu. Lanjut. Kasih itu sayang. Untuk aku, untuk anakku, matahari sedang tinggi-tingginya. Namun tidak menyurutkan semangatku untuk tetap bekerja. Semua aku lakukan demi buah hatiku. Ya, siang malam, pagi pulang petang. Seorang ayah. Iya, iya. Kalau ini jawabannya adalah jelas sekali ayah nih. Jelas. Seorang. Dia Bu ya. Ya. Jelas sekali lah ini ayah lah. Dia jawabannya. Iya nggak ada. Ya maaf Bu ya, ini agak error ya. Iya nggak ada. Agak error. Sajak burung-burung kondor. Angin ini apa lagi? Amanat. Nah, kalau saya amanat selain suka amanat. Kenapa? Pengen nyari amanat. Angin gunung turun merembus ke hutan, lalu bertiup di atas permukaan kalian dan akhirnya berumah di danau tembakau. Kemudian hatinya pilu melihat jadi para petani buruh yang terpacak di tanah gembur, namun tidak memberi kemakmuran bagi penduduknya. Para tani buruh bekerja rumah di tanam bibit tanah yang subur, memanen hasil pelimpah dan makmur. Namun hidup mereka sendiri sengsara. Mereka memanen untuk tanah yang punya istana indah. Keringat mereka menjadi emas yang diambil oleh pabrik cerutu di Eropa. Apa? Amanat harganya. Iya betul. Ini kan petaninya hidupnya sengsara. Iya. Kan? Harusnya dihargailah kerja dihargai. Petani. Kerja keras. Benar-benar. Kerasnya. Iya. Penghargaan. Betul sekali. Oke. Lanjut ya. Enak kalau puisi enak. Saya senang puisi. Bahasanya bahasa nusuk-nusuk. Oke, nomor 32. Sinar di sudut hitam itu kulihat betapa tajam sinarmu. Ya. Menusuk hati dan jiwaku. Namun apa daya, ketika aku coba menangkapnya, sinar itu menghilang bagai telan badai. Hari ini pun meredup. Oh, ini namanya Kekecewaan. Ini udah jelas ini. Saya tengok jawabannya. Saya kan banyak sebentar. Nggak mungkin dia ini harapan. Ini udah kulihat. Menusuk hati. Menusuk hati. Nggak bisa tangkap. Menghilang telan badai. Hari ini pun menangkapnya menghilang. Harapan nggak mungkin. Kekecewaan seseorang. Keinginan. Nggak juga keinginan. Kecewaan sama usaha. Iya. Kecewaan. Kecewaan seseorang. Iya, betul. Gagal ya. Ku coba menangkapnya hilang, gagal, ya kan? Iya. Iya, betul. Jawabannya adalah yang B. Benar sekali. Coba menangkapnya gagal ya, betul ya. Nah, ini kecewa namanya. Puisi itu banyak kali, Bu ya. Nah, suasana ini ya tinggal baca ya puisinya, suasana dari mana ya? Larik tadi apa artinya Pak larik itu? Mana, Bu? Yang tadi yang Oh iya, maksud larik terakhir. Oh, terakhir berarti larik, iya. Yang sinar itu tak akan kembali. Bait terakhir ya, Pak? Iya, bait terakhir. Ya sama juga kecewaan lah ya. Iya, kekecewaan. Dan seorang ya, dan sinar itu tak akan kembali, kecewa, Bu. Kayak mana bisa kembali kan? Kalau udah yang harapan berarti yang akan datang kan, Bu?
Harapan akan datang, keinginan akan datang, ya enggak? Ya betul. Pak. Keinginan itu tak akan kembali berarti sudah ada akan usaha datang. dilakukan tapi gagal, ya kan? Ya B juga lah. Paham Bu ya? Saya jawab A nggak mungkin, kenapa? Keinginan itu yang akan datang, harapan itu yang akan datang di sini, dan sinat itu tak akan kembali. Tak akan kembali berarti ada rasa ya apa? Ada Kecewa. rasa kecewa ya. Rasa apa namanya itu sudah dilakukan gagal itu kan? Namanya ya udahlah inilah. Yang Kecewa. paham Bu? Iya. Ya betul. Lari terakhir yang terakhir. Maaf saya nggak baca itu, saya baca maknanya aja. Tapi sama jawabannya B. Oke? Lanjut. Kecewaan. Gerimis yang diam-diam. Ada gerimis diam-diam, Bu. Baru kali ini saya dengar puisi gerimis diam-diam. Pada suatu temaram subuh yang cuek oleh perjalanan musim, adakah kamu lihat di atas atap-atap rumah-rumah? Gerimis yang menyebar diam-diam, datang dari kelam langit. Pada ketika itu, adakah kamu cair pikirkan bahwa Sang Maha Durjana, fitnah yang merajalela di mana-mana, merasuki tiap jengkal tanah di bumi, dari kelam kehidupan diam-diam, seperti desis gerimis. Suasananya adalah suasananya adalah ya. Sunyi. Ya, saya mau dulu. Oke, suasananya adalah ini kita baca dulu pada suatu temaram subuh. Antara ini bukan sunyi, Bu. Sunyi ini tidak ada Khawatiran, Pak. Kayaknya yang A itu. Ini kalau fitnah yang merajalela di mana-mana, merasuki tiap jengkal berarti Kekhawatiran. khawatiran ya. Khawatir. Ya saya jawab ini ya. Saya nggak mungkin kebahagiaan ya. Saya nggak mungkin kesedihan, ya kan Bu? Kecewaan nggak ada rasa kecewa di sini, ya. Kecewa yang nggak ada. Tinggal ini, tinggal A dengan yang B. Tapi sunyinya nggak ada. Ya, jawabannya inilah. Fitnah yang merajalela di mana-mana. Berarti khawatir, Bu ya. Iya. Berarti merasuki tiap jengkal tanah dan bumi. Oke, lanjut ya. Tapi yang ditanya di situ Pak suasana, Pak. Ya suasana ya apa, Bu? Ya Pak, ya ini. Khawatir. Khawatir, Pak. Suasana, Pak. Suasananya khawatir. Iya, Pak. Oke, lanjut. Lanjut. Pak. Bisa dipahamin? Bisa. Lanjut ya, kita lanjutkan soalnya ke lanjutnya. Oke, ini puisi terus nih sampai bawah terus nih. Bacalah. Ya nanti saya mood Bu ya, sabar aja Pak Bu ya. Ya namanya kita ini ya belajar, kadang-kadang ya saya juga sampaikan ya. Jadi santai aja Bu, ya nanti saya akan ulang juga Bu ya, tenang aja. Senjata, Ibu tinggal tanya ya Pak, boleh diulang, saya akan ulang. Senjata keringat mengucur, darah memancar, dari dada pahlawan yang gugur, panji perjuangan pantang mundur, merebut tapuk hari, serta menggenggam dalam kepalan, dalam arus waktu yang menghapus kesabaran. Senjata kita adalah keringat, senjata kita adalah darah, keringat dan darah adalah jiwa yang luhur. Isi, berarti isi yang tersirat ya, isi yang tersirat. Isi yang tersirat dalam puisi di atas adalah senjata kita adalah keringat ya. Kalau keringat berarti tetesan keringat dan darah menunjukkan besarnya perjuangan. Senjata kita adalah keringat. Iya betul lah. Jawabannya yang A. Ada lagi yang lain. Tetesan keringat perjuangan, pantang mundur. Inilah jawabannya A. Tetesan keringat dan darah mencerminkan besarnya perjuangan. Keringat mengucur dan memancar dari pahlawan yang gugur. Ya betul. Perjuangan ya. Perjuangan pahlawan. Keringat dan darahnya. Paham Bu? Paham. Ya. Insyaallah. Yang lanjut kita ke puisi lagi, mimpi ya, biar supaya banyak ada puisi ya Pak ya. Seperti inilah soal biar kita makin jos ya. Jadi banyak soalnya. Kalau soalnya dikit ya enggak jos nanti. Bila kau buka jendela, kau mendengar yang namanya siapakah yang bercakap-cakap di taman. Ya. Mereka sudah tak ada di sana. Mereka terbang ke seberang. Ya. Mereka seberang ke seberang lautan bersama tiupan badai. Kota-kota mereka masih meninggalkan kemah. Tanya makna ya. Tapi kau selalu gelisah setiap mendengar dan hanya menangkap ucapannya yang terpenggal lantas bekas melupakannya. Kau bermimpi tentang kematian berulang-ulang, tak terbayang peti topan halilintar sudah menunggu. Kau mengira sedang terbangun ketika kau berjalan. Tapi rumput sedang terbangun ketika kau berjalan di taman. Masih mengigau dalam kehidupan yang mati, dalam mimpi kematian yang hidup berulang-ulang. Ya, ini berarti judulnya aja mimpi. Mimpi berarti ya dia mengigau, ya mengigau berarti antara mimpi, ketakutan kehidupan yang dibayangi oleh mimpi, apa ketakutan yang dibayangi oleh seorang karena mimpi, atau kegelisahan. Maknanya mimpi yang dibayangi kehidupan seorang, kebingungan.
Mereka sudah tak ada di sana. Mereka terbang ke lautan. Kota-kota mereka masih dengan menggema. Tapi kau selalu gelisah tiap mendengarnya. Hanya menangkap ucapan terbenggal atas bergegas melupakannya. Kau menulis tentang kematian berulang tak terbayang. Kau mengira sedang terbangun. Kau berjalan. Tapi rumput sedang terbangun ketika berjalan di taman. Masih mengigau dalam kehidupan yang mati. Dalam mimpi kematian yang hidup berulang. Makna puisi, oh ini hot juga nih. Kegelisahan ada juga bahasa gitu. Akibat mimpi. Kehidupan yang dibayangi oleh mimpi. Mana Pak? Kegelisahan. Kehidupan yang dibayangi oleh mimpi, Pak. Oke, Pak. A sama D mirip. Sama Ini A sama D mirip ya. Kehidupan Iya, yang Pak. mimpi. pilih satu. Tadi saya pilih D. Bentar ya, kita ini Yang membayangi kehidupan. hot ini. Ini hot ya, kehidupan yang dibayang oleh mimpi. Mereka tak di sana. Dalam mimpi kematian yang hidup berulang. Dalam mimpi kematian yang hidup berulang-ulang. Oh, jelas sekali. Ada kata berulang. Mimpi yang membayangi. Apa? Ini nih. Dalam mimpi kematian yang hidup berulang-ulang. Berulang-ulang. Apa? Kehidupan yang dibayangi oleh mimpi. Karena ini dalam mimpi kematian yang hidup berulang-ulang. Berarti dia terbayang-bayang dia dalam pikirannya terus Bu ya. Mimpi tadi. Oke, bisa dipahamin ya? Ya, berarti Apa? D, Pak. A. Alah. Wah. Jawabannya hampir sama pula tuh. Mimpi yang membayangi seseorang. Kehidupan yang dibayangi oleh mimpi. Oleh mimpi. Mimpi yang membayangi hidup seseorang. Sama ini ya. Ya, tapi lebih sinkron yang apa? A ya. Ya. Jadi dia ini di sini ya, dalam mimpi kematian yang hidup berulang-ulang. Ya, jadi dia berulang-ulang hidup itunya tuh, mimpinya itu di pikirannya. Jadi jawabannya itu kehidupan yang dibayangi oleh mimpi. Jawaban A ya. Yuk kita ke soal berikutnya. Pancaran hidup. Di pagi hari aku berangkat bekerja, tampak olehku seorang lelaki mengorek-ngorek tong mencari nasi. Sepintas hatiku sedih, terasa miskin badan sendiri. Di tengah kekayaan negeri raya, awak menjadi peminta-minta. Lalu mataku menoleh ke badannya. Tampak tegap, teguh semata. Tiada cacat, rambut, membuat celaka. Hatiku marah. Oh, suasananya marah ini. Saya cari marah aja lah langsung. Marah. Nah, Marah dan sedih. saya C aja. Sedih dan marah. Kenapa hatiku marah? Ya udah C aja lah langsung ya. Saya nggak mau lama-lama. Kan suasana kan, Bu? Iya. Ya, Marah ya. Iya, Pak. Cuman C ya. Ya saya cari tadi ini, hatiku marah. Berarti dia marah, berarti cari suasana marah, cuman yang C kan? Ada lagi yang lain. Saya marah yang mana ya cuman C. Paham, Bu? Pas. Lanjut kita ke ini. Ini majas ya. Majas itu cuman masuk ya, cuman masuk itu ada cuman berapa, Bu? Cuman yang namanya 4 ya. 5 ya, Bu ya. 5. Ada namanya majas apa namanya? Metomia. Saya mute dulu. Ada majas namanya metomia ya. Metomia atau metonimia, lupa saya. Metomia ya. Contohnya adalah ini. Ini merek, misalnya merek ini. Menyebutkan merek. Pak apa namanya? Misalnya saya berangkat ke kantor pakai bata dengan Honda misalnya. Dengan Honda itu adalah merek kan, Bu? Ya. Atau saya berangkat dengan menggunakan kuda. Kemudian ini merek pakaian apa lagi? Merek pakaian Alisan misalnya. Merek pakaian Alisan. Ya, itu namanya ada mereknya, Bu ya. Metomia merek lah, intinya merek lah, ada merek. Oke, Bu? Ya. Ya enggak, itu ada merek. Oke, metomia ada merek. Ada nama lagi personifikasi. Personifikasi ini seakan-akan benda mati itu punya sifat. Punya sifat. Personifikasi. Angin marah kepadaku, ya kan? Punya sifat ini, angin marah kepadaku. Ini kan sifatnya marah angin. Mana ada angin marah, ya kan? Berarti ini personifikasi adalah benda mati punya sifat. Ya,
Benda mati itu punya sifat ya. Ini personifikasi benda mati punya sifat. Benda mati ada sifatnya gitu kan. Bisa dipahami, Bu? Yang perlu dihafal cuma 5 ya, 5 aja. Atau lagi namanya hiperbola ya. Hiperbola. Hiperbola ini contohnya melebih-lebihkan ya, melebih-lebihkan ya. Lebih-lebihnya apa? Kamu cantik seperti bidadari dari surga, ya kan? Itu melebih-lebihkan, cantik seperti bidadari dari surga. Ya, melebih-lebihkan nih, bidadari dari surga. Melebih-lebihkan ya, melebih-lebihkan pola lebih-lebih. Lebih, melebih-lebihkan. Oke, lebih. Ada lagi namanya litotes ya. Litotes kebalikan dari hiperbola. Namanya ini merendah. Merendah-rendahkan. Ya. Dompetku tidak tebal ya, tapi luar biasa ATM-nya kan gitu kan. Makanlah sederhana, padahal makanannya itu luar biasa. Rumahku, masuklah ke rumahku yang Hampir ke buku, Pak. gubukku ya kan, ke gubukku. Itu bahasa-bahasa merendahkan, sederhana. Mampirlah ke gubukku, makanlah sederhanaku ya. Merendahkan. Lihatlah mukaku yang tidak apa adanya polos. Nah, itu namanya merendahkan. Satu lagi metafora, Bu ya. Yang terakhir metafora. Jadi cuma 5 ini aja yang Ibu hafal, metafora. Yang lain Pak udah biarin aja, nggak akan masuk. Metafora itu adalah ini apa? Pakai apa nih apa namanya tuh? Ada suatu apa namanya itu? Dibilang metafora nih simbol atau namanya bahasa-bahasa yang misalnya seperti si jago merah ya, si jago apa namanya itu yang sudah jadi itu si jago merah pasti api kan, Bu? Iya. Ya kan, si jago merah pasti api, ya kan? Apalagi tuh misalnya lagi yang namanya bintang kehidupan, apalagi yang namanya Kiasan, Pak. Iya, kiasan. Nah, itu maksud saya tuh. Nah, tuh. Tikus kantor, tikus-tikus. Iya, kiasan. Kiasan, ya, pakai ada kiasan tapi artinya ke situ ya. Iya, Ada iya. kiasan. Kiasan. Dia kasih kiasan. Misalnya apa lagi misalnya? Kiasan. Kutu buku gitu. Kutu buku, pinter. Nah, itu seperti itulah namanya metafora. Itulah yang masuk 5 ini, Bu, ya. Tidak ada lagi yang lain ya. Contohnya apa nih? Kutu buku, ungkapan ya. Kutu buku. Itulah dia namanya kiasan. 5 inilah yang masuk di gaya bahasa puisi. Jadi 5 inilah yang masuk. Kenapa saya bilang 5? Karena 5 inilah yang masuk di gaya bahasa puisi yang di sini ya. Jadi 5 ini. Soalnya kita baca. Kalau sampai waktuku, ku mau pun tak seorang pun merayu. Tidak juga kau, aku ini binatang jalang. Ya udah, ini namanya metafora. Kenapa? Karena ini kiasan, ya kan? Iya. Jawabannya paham, Bu? Paham. Pak. Aku ini binatang jalang. Jadi puisinya itu masuk majas. Ya. Majasnya cuma 5 aja. Metomia merek. Personifikasi itu benda mati punya sifat. Hiperbola melebih-lebihkan. Litotes merendah-rendahkan. Metafora pakai bahasa kiasan. Jadi pahamin? Bisa, Pak. Tulis dulu ya kalau mau tulis. Kalau enggak lanjut. Dikit lagi nih. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Lanjut boleh? Boleh. Lagi soal UP nih. Ini soal UP yang kemarin. Soal ya, pahamilah puisi di bawah ini. Di saat membuka mata terlihat indah senyumanmu. Cerahnya sinarmu membuat hati ini semakin ceria. Hadirmu menghiasi langit biru. Ditambah dengan irama melodi membuat pagi ini semakin ceria. Personifikasi. Ya, betul. Dari mana bahasa personifikasi dari ini? Pagi ini semakin ceria. Pagi ini, buat pagi ini semakin ceria. Pagi itu ceria. Bisa ceria pagi, Bu? Tidak ya. Makanya ini namanya personifikasi. Kenapa? Karena pagi punya sifat. Sifatnya
Ceria. Karena hati punya sifat, sifatnya Ceria. maka jawabannya personifikasi. Personifikasi. Bu? Ya, Pak. Bunda mati punya sifat. Lanjut kita ke majas lagi. Saat dedaunan mulai manggilmu, tersenyum manis kala bersentuhan dengan ini dedaunan memanggilmu. Dedaunan punya personifikasi. Paham, Bu? Dedaunan memanggil. Biasanya puisi itu banyak majas personifikasi. Lagi, Bu, sekali lagi sabar, Bu. Kita bertemu gadis-gadis berkaleng kecil. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tergagah padaku pada bulan merah jambu. Tapi kotaku juga hilang, tanpa jiwa ingin aku ikut. Diminta apa nih? Tema puisinya. Gadis kecil berkaleng kecil pulang ke bawah jembatan yang melurus, sosok hidup di depan anak-anak. Gembira dari kemayang riang, duniamu yang lebih tinggi dari menara. Katedral, melintas jiwa, melintas-lintas di atas air kotor. Tapi begitu yang kau hafal, jiwa begitu murni untuk dia. Kesenjangan sosial, Pak. Iya, bentar. Kalau kau mati kecil, bulan itu tak ada yang punya. Dan kotaku, kotaku. Hidupnya tak punya lagi tanda. Tema puisi di atas adalah Kemiskinan. Kepedulian. Kepedulian terhadap sesama. terhadap Setiap kita bertemu. tema puisi ya, kepedulian terhadap Kesenjangan sosial. yang sosial apa kemiskinan, nggak mungkin yang nggak mungkin dulu, yang kekecewaan, kelaparan nggak mungkin ya. Setiap kita bertemu gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tergadah padaku pada bulan merah jambu. Dan kita hidup apa nih, Jo? Kepedulian. yang apa? Kepedulian dari bahasa mana nih? Saya pun belum. Ini hot juga soalnya. Gadis peminta-minta. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Itu Kemiskinan ya. Kemiskinan. Kemiskinan karena gadis peminta-minta. Kemiskinan. Ah, Kemiskinan, Pak. Kemiskinan, kesenjangan sosial, kepedulian terhadap sesama. Ruklam. Gadis kecil berkaleng kecil itu kan orang minta-minta. Setiap kita bertemu gadis kecil bersenyum terlalu kenal duka. Ini puisinya hot ini. Ini kalau soalnya hot ini. Saya ya. Pada bulan merah jambu. Ada pada bulan merah jambu. kepedulian terhadap sesama, Pak, itu? Iya, dari mana bahasa jawabannya A. Dari mana bahasa ini? Gambar dari kemiskinan sebelah tuh, Pak. Andrea. Tema puisinya. Kesenjangan sosial. Yang tahu ini adalah Toto Sudarto Baktiar. Ini soalnya hot, saya pun ini jawabannya bingung. Senjangan, Pak, kayaknya itu. Melintas-lintas di atas air kotor itu kesenjangan sosial nggak, Pak? Iya, emang itu kalau ini kemiskinan sama yang sosial masuk emang. Tapi ini dari menara keterangan melintas lintas di air kotor. Jangan Tapi begitu kau hafal jiwa begitu kepedulian, Pak. Kalau kesenjangan sosial kan harus ada pembanding ya, Pak. Iya, pembandingan, bener. Harus ada si kayanya kan? Harus ada si kayanya kan, Bu? Ya. Ya, ini kalau kesenjangan sosial harus aja si kayanya. Ini salah ya, ini salah. Ini nggak mungkin. Saya nggak masuk nih, kenapa? Harus ada pembanding, betul. Harus ada pembanding kaya. Salah nih. Tinggal yang ini sama yang ini. Tak punya Kepedulian terhadap sesama. kepedulian, Pak. Kepedulian. Kalau kemiskinan, saya dulu kita cari yang salah dulu ya. Salah yang B sama yang B. Kepeduliannya di mana? Kepeduliannya mana itu? Ya itu mas saya bilang kebetulan di mana. Harus dikasih. Kalau kemiskinan mungkin itu gadis peminta-minta. Tak kepeduliannya tidak ada. Bawah jembatan berarti Kita bertemu gadis kecil berkaleng. Kemiskinan itu kan gadis kecil berkaleng kecil. Empatinya enggak tuh, Pak? Kemiskinan. Itu hidupnya tak punya lagi tanda. Susah, Pak, puisi, Pak. Iya, puisi itu. Nah, kalau saya ini Pak, memang puisinya yang ini Bu, puisinya hot Bu. Maksudnya ini kan ini kan bukan soal UP Bu. Soal UP itu seperti ini Bu. Ibu jangan takut. Ini kan yang hotnya Bu. Ya. Kalau soal UP kayak gini Bu, cuman gini ya, yang tadi paham Bu ya? Ini soal UP. Jangan tadi. Kalau ini emang yang payah, saya ambil satu yang payah. Ini
contoh ya Pak. Ini Pak, kepedulian. Ini nggak mungkin seperti ini Bu ya. Yang maksudnya Bu, suasana. Iya, ini tema ya Pak. Iya bagus. Itu menurut saya Bu. Ya. Mau saya tuh itu. Yang masuk tadi apa? Suasana, majas sama makna. Ini apa Bu? Tema. Tema tidak masuk dalam itu soal UP. Makanya saya bilang, ini saya kasih soal ini biar Ibu nanti tidak kemana-mana. Saya kasih soal yang aneh. Maksudnya apa? Untuk Ibu memahami soal. Kalau Ibu ini nggak bisa, ya nggak masalah. Kenapa? Karena soal UP tadi untuk puisi apa Bu yang masuk? Makna, suasana, suasana, inilah yang masuk di puisi. Ini saya masukkan kenapa ya? Biasa namanya juga biar Ibu tambahan ya Pak. Tambahan aja tema. Mengalihkan Pak ya. Tema itu nggak masuk dalam soal UP tentang puisi, paham Bu? Jadi Ibu ini pun antara yang A atau yang C, Ibu misalnya nggak bisa jawab tema, ya udah nggak masalah karena nggak masuk soal UP. Maksud saya hanya menegaskan, walaupun kita nggak bisa yang ini, Ibu jangan takut karena tidak masuk di kisi-kisi dan soal-soal UP yang beredar, paham Bu? Paham Pak. Ya, kita jawabnya miskinan boleh. Saya nggak tahu jawabannya apa ini. Susah ya. Susah. Paham Bu ya? Paham Pak, saya kemiskinan aja lah. Ya, skip. Karena tema itulah soal puisi yang paling payah. Soalnya rancu Pak. Iya. Saya ulangin, tema itulah mencari soal puisi yang paling payah. Kenapa? Yang tahu hanya si pembuat puisi itu biasanya. Iya. Tapi kalau suasana gampang, makna gampang, majas gampang, karena kita langsung bisa cairkan, ya kan? Tapi kalau tema itu hanya biasanya si pembuat puisi yang lebih tahu. Paling tepat kemiskinan Pak itu. Benar, bisa kemiskinan. Saya pun jawabannya antara C sama A, tapi ini nggak tahu. A tadi bisa, C juga bisa. Kepedulian terhadap sama ya bisa juga, kemiskinan bisa juga. Nyindir. Tapi sekali lagi, nomor 40 saya tegaskan tak akan pernah masuk di soal UP. Kenapa? Karena makna, suasana majas itulah yang ditanyakan soal UP. Saya hanya kasih soal ini biar menegaskan aja, jangan terlalu jauh bahas soal, paham Bu? Paham Pak. Ya, kita nyambung lagi Bu ya. Besok lagi mengenai gagasan pokok sama itu ya, sama apa namanya kalimat efektif. Jam berapa Pak? Nah pokoknya siang Bu, besok siang sampai Jumat. Saya besok ada kerjaan, oke? Iya Pak. Saya ikut malam Pak. Malam nggak ada ya Pak besok. Malam ada juga. Malam aja Pak. Iya malam ada, siang ada besok ada. Tadi kami sekarang ya. Pak, siang itu banyak kerja Pak. Oke ya, saya akhiri ya. Waalaikumsalam. Ya boleh ikut siang, boleh ikut malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ikut siang, boleh ikut malam. Iya. Mana ya?